menayangkan, menyampaikan pemberitaan, menyampaikan kajian, ya, seperti yang lain. Assalamualaikum Rasulillah amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, seiring berkembangannya zaman, media pertelevisian atau media sosial juga semakin berkembang nih pemirsa. Kalau dulu seandainya kita ingin mengakses informasi atau ingin mendengarkan berita dan segala macamnya, kita harus mendengarkan radio atau menyaksikan televisi. Nah sekarang dengan gadget saja kita sudah bisa mengakses berbagai informasi, baik itu video, berita, kajian Islam dan lain-lainnya. Nah namun dengan berkembangnya media sosial ini, ternyata eksistensi pertelevisian itu dan juga radio juga masih kuat loh pemirsa. Nah, salah satunya adalah bagaimana pertelevisian dan lembaga radio ini menyiarkan kajian-kajian Islam yang menjadi sumber informasi dan juga sumber ilmu tambahan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Nah, salah satu organisasi yang menarik untuk kita bahas yakni RTVC nih pemirsa, yakni Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, yang menaungi radio Islam dan juga televisi Islam di Indonesia. Nah, dengan perasaan yang sangat senang sekali, nah alhamdulillah kali ini bertemu dengan ketuanya langsung, yakni guru kita Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah. Buya di sini adalah selaku ketua RTVC ya Buya. Ya, Masya Allah, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Nah kita perlu mengetahui lebih banyak nih Buya terkait dengan RTVC ini, karena memang ini merupakan lembaga yang menaungi radio dan televisi Islam di Indonesia Buya. Ya. Nah sebenarnya yang menjadi tujuan berdirinya RTVC ini apa sebenarnya Buya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Di antara nikmat Allah yang banyak, ada banyaknya media-media televisi dan radio yang pada saat ini, dan semuanya alhamdulillah memiliki visi dan misi untuk berdakwah. Lahirnya RTVC adalah dengan tujuan berupaya mewujudkan dan meningkatkan peran serta anggota dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dan menciptakan media yang sehat dengan memperjuangkan dan membela kepentingan anggota serta turut menciptakan penyiaran radio dan televisi dengan baik. Tujuan ini adalah dalam rangka kita bagaimana suasana radio dan televisi di Indonesia disiarkan dengan baik. Munculnya RTVC ini ketika kita melihat sudah mulai banyaknya radio dan televisi. Maka kita perlu ada sebuah asosiasi yang menaungi mereka sehingga mereka betul-betul bisa mencapai tujuan radio dan televisi itu sendiri. Nah, ya, insyaallah. Tentu dengan adanya RTVC ini peran dakwah itu bisa lebih kuat ya Bu ya. Ya. Jadi RTVC ini diinisiasikan pada tahun 2014. 14. Ya. Masya Allah sudah hampir 1 dekade. Ya. Sudah 9 tahun. Nah, pada saat itu mulai bermunculan radio-radio di mana-mana. Namun semangat menyiarkan dakwah dengan media-media televisi dan radio, tapi kita lihat masih ada yang belum memiliki perizinan. Berarti tentunya dari anggota-anggota yang sudah ada ini Bu ya, harus perlu ada penguatan antar sesama anggota gitu ya Bu ya.
baik dari segi perizinan kemudian program-programnya. Nah, terkait dengan program nih Bu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi program dari RTVC ini sendiri Bu ya? Ya, program RTVC banyak ya. Kalau kita merujuk kepada visinya, bahwa visi dari RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia ini, menjadi asosiasi yang mengayomi radio dan televisi Islam Indonesia yang legal, Legal. profesional, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Nah, mengacu kepada visi ini berarti program yang harus dilakukan oleh RTVC adalah pertama, membantu radio-radio dan televisi perizinannya, sehingga penyiarannya itu menjadi penyiaran atau menjadi lembaga yang legal. Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, Pelatihan Bu ya? ya, sehingga meningkat profesionalitasnya, sehingga menayangkan, menyampaikan pemberitaan, menyampaikan kajian, ya, seperti yang lain, enak didengar, Iya. enak disaksikan, sehingga mendapatkan manfaat atau memberikan manfaat kepada bangsa dan umat. Masya Allah, sangat mulia ya Bu. Sangat mulia sekali. Ya. Nah Bu ya, salah satu pertanyaan mungkin nih Bu ya, ada nggak sih Bu ya syarat untuk bisa bergabung dengan asosiasi ini bagi lembaga-lembaga yang menyiarkan kajian Islam ataupun pertelevisian Islam Bu ya? Iya, ada tentunya. Di antara yang pertama adalah dia memiliki sebuah lembaga. Apakah dalam bentuk PT atau dia dalam bentuk yayasan. Ya. Sehingga dia secara hukum memiliki badan hukum. Yang kedua harus dibimbing atau dibina oleh seorang ustadz. Ya. Sehingga penyiaran-penyiaran dan dakwah di lembaga tersebut terarah dan terkontrol. Tidak menyelisihi syariat, tidak menyampaikan kajian-kajian yang menyelisih ajaran Islam, ya. Kemudian juga tidak menyelisih aturan-aturan dari pemerintah. Nah, Masya Allah. Nah, selain menjadi satu sinergi ya Bu ya, Ya. menjadi memiliki visi yang sama, bagi anggota-anggota RTVC ini sebenarnya yang menjadi benefit bagi mereka apa sih Bu ya, ketika berada dalam lingkungan RTVC ini Bu ya? Ya, ada. Yang pertama ketika LPS, lembaga penyiaran swasta ini berada di bawah asosiasi, dia tidak berdiri sendiri, tapi dia punya rumah, ya, sebagai sebuah lembaga yang menaungi mereka, sehingga mereka tidak sendirian. Dia punya teman. Anggota RTVC ini, Masya Allah, sekarang ini tercatat sudah 91 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Masya Allah, banyak ya Bu ya? Radio misalkan, itu 48 radio. Masya Allah. Dan itu punya potensi untuk bertambah. Televisi ada 15 televisi. Tidak hanya radio dan televisi, juga televisi streaming, ya, yang ada kurang lebih 28 televisi streaming. Yang kita maksud dengan televisi tadi adalah televisi satelit. Nah, ini semuanya tersebar. Mereka punya kegiatan-kegiatan, ya, yang inti kegiatan mereka pada umumnya adalah dakwah, ya, menyebarkan syiar-syiar Islam, menyebarkan tauhid dan sunnah melalui lembaga mereka. Jadi ketika mereka berada di dalam lingkungan keanggotaan RTVC, kalau seandainya di dalam perizinan kita akan bantu. Masya Allah. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga akan membantu dan kita perjuangkan. Karena RTVC, alhamdulillah, sudah dikenal baik oleh KPI,
KPI pusat. KPI pusat ya. Dan kemudian juga yang induknya yaitu Kominfo. Kominfo. Ya, di badan penyiaran mereka sangat mengenal baik artifisi, sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Kominfo atau KPI, mereka tetap mengundang kita. Masya Allah. Dan itu menjadi garis merah bagi kita bahwa artifisi ini adalah lembaga independen yang legal gitu Bu ya. Ya, betul. Yang diakui. Dan sudah dikenal dan diakui oleh pemerintah kita. Bu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan Bu ya. Tentu ini memerlukan yang namanya biaya operasional gitu. Ya, betul sekali. Yang mana kegiatan ini pasti berlanjut setiap tahunnya, atau mungkin ada kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, atau dalam hal membantu LPS untuk pelegalan dan segala macamnya, ini butuh biaya tentunya Bu. Ya, betul. Nah, untuk operasionalnya sendiri ini di artifisi ini bagaimana sistemnya Bu ya? Iya, kita punya ada biaya operasional. Di mana biaya operasional itu adalah biaya operasional kantor. Ya, kantor kita masih menopang dengan kantor lain, dan harapan kita ke depan kita memiliki sebuah kantor yang berdiri sendiri. Amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan pemirsa ketika ada di antara pemirsa yang memiliki ruko, mungkin rumah yang bisa kita manfaatkan, ya, kita jadikan kantor, maka kita akan bisa banyak berbuat di dalam kantor kita. Itu sementara kita punya uang operasional di mana orang-orang yang ada di kepengurusan kita ini, keanggotaan dan kepengurusan kita perlu biaya bantuan untuk mereka, ya, ada yang mengurusi untuk memantau, butuh pulsa, butuh gaji, gitu ya. Di mana kebutuhan dana kita itu adalah di antara 25 sampai 30 juta per bulan. Masya Allah. Nah, di sini memang sebuah keadaan yang darurat bagi kita nih ya, bahwa kita tidak memiliki penghasilan, maka kita hanya bertopang setelah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kepada iuran anggota. Ya, harapan kita adalah donasi dari masyarakat supaya kita lebih banyak lagi aktif, ya, karena beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan, misalkan kunjungan ke lembaga-lembaga, kunjungan ke instansi-instansi, kita perlu ada pengenalan terhadap mereka bahwasanya kita punya asosiasi yang sudah bergerak dan memiliki anggota yang ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya Bu ya. Dalam artifisi ini memiliki kantor yang tetap dan juga nyaman untuk bekerja tentunya Bu ya. Nah Bu ya, kalau sempat dengar kabar dulu bahwasanya di artifisi ini ada program yang namanya program pengembangan Bu ya, khusus untuk keanggotaan artifisi dan juga pengurus, yakni pondok jurnalistik nih gitu Bu ya. Mungkin ada yang bertanya apakah program ini akan kembali dilanjutkan Bu ya, mengingat Masya Allah tentunya Bu ya sekarang merupakan sebagai ketua umum yang baru Bu ya. Kira-kira gimana nih Bu ya untuk program pengembangan ini Bu ya? Iya, sebelum pandemi kita memang memiliki pondok prokes dan jurnalistik. Dan ini sangat bermanfaat. Dan apabila kita sudah memiliki tempat, ya, kita akan membuat pondok ini kembali di tempat yang mana kita berkantor di sana. Ya, kita akan melatih anak muda di dalam broadcast, baik radio maupun televisi. Kita akan latih mereka untuk desain, ya, untuk mengedit gambar dan yang lainnya, dan juga jurnalistik. Karena ke depan harapan kita itu adalah tidak hanya sebatas radio dan televisi, kita juga masuk kepada portal, yaitu pemberitaan melalui web. Sehingga dengan adanya pelatihan ini akan menghasilkan awak-awak media yang profesional. Masya Allah. Ya. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan dan mewujudkan ini. Dan ini setelah kita misalkan sudah kita didik mereka, kita akan magangkan mereka di lembaga-lembaga penyiaran swasta yang telah menjadi anggota artifisi. Masya Allah, luar biasa nih Bu ya. Jadi bagi pemirsa dimanapun berada bisa untuk
cek lebih detail ya Ustaz ya. Ya. Terkait dengan RTVC di websitenya di rtvc.org.id di sini Ustaz, insyaallah. Kita sangat berharap semua anggota RTVC ini, ayo kita bersama-sama. Masya Allah. Kita berpikir hendaklah lebih global. Ini yang harus kita ajak semua anggota. Jangan kita berpikir hanya untuk daerah kita saja. Iya. Seperti misalkan radio, masih mungkin di kotanya aja. Iya. Tapi hendaklah kita berpikir global yang bersifat nasional. Kita akan bisa menjadikan asosiasi kita ini untuk membentuk radio jaringan. Masya Allah. Radio kita ini mulai dari Aceh sampai Jayapura. Jayapura. Papua. Ya. Dan apabila kita saling tukar konten, kemudian dijadikan sebuah kegiatan yang berjaring, subhanallah, kajian-kajian bisa kita sebarkan, dakwah akan semakin bisa didengar oleh banyak orang. Iya. Nah, harapan kita akan menambah keanggotaan, ya, mungkin para pendengar dan para pemirsa yang belum bergabung sementara memiliki radio dan televisi, ayo kita sama-sama berada di dalam sebuah rumah ini, ya, lembaga ini, yaitu RTVC, sehingga kita betul-betul bisa mengarahkan dakwah kita ini lebih baik lagi. Nah, di dalam hal ini kita ada pelatihan-pelatihan yang banyak, bagaimana cara menyampaikan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, sehingga ketika kita menyampaikan, apalagi di ruang publik, ya, kita menyampaikan dengan santun, ya, sesuai dengan etika-etika penyiaran. SP3 SPS Ya, kan itu sudah diatur oleh pemerintah, ya. Ya. Nah, terkadang masih banyak di antara kita yang belum paham. Nah, ini perlu ada pelatihan-pelatihan, ya. Boleh jadi pelatihan langsung tatap muka, kita akan bikin kegiatan ini, atau melalui pelatihan-pelatihan jarak jauh, online, ya. Dan ini harapan kita adalah bisa bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Dan tentunya semua aktivitas itu dinaungi di bawah RTVC dan difasilitasi oleh RTVC. Ya. Masya Allah. Tapi ya barakallahu fikum ya atas informasi yang telah dibagikan Bu ya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan siaran kita ini bisa lebih mengenal RTVC dan juga bisa mendapatkan manfaat dari RTVC ini sendiri. Ya. Jadi saya lebih tegaskan lagi bahwa kita RTVC adalah sebuah lembaga, asosiasi radio dan televisi, dan kita sudah asosiasi yang sudah lama nih. Dan kita sudah bergerak di streaming juga. Ya, streaming. Ya, televisi streaming. Jadi kita sudah diakui, ya. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya kita hanya saja yang streaming, tidak yang lain, nah itu suatu yang tidak benar, ya. Bahwasanya kita sudah ada lembaga dan kita sudah akses mulai dari 2014, ya. Maka oleh karena itu nuansa kita adalah nuansa Islami, ya. Kita menyebarkan kajian-kajian yang menyejukkan, yang mengajak orang kepada kebaikan, karena Islam itu adalah damai dan kebaikan. Baik, masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya pemirsa dimanapun berada, mari jadikan RTVC ini sebagai salah satu sumber bagi kita dalam media sosial untuk mendapatkan ilmu agama yang masya Allah ternyata keanggotaannya dan kepengurusannya tersebar di seluruh Indonesia. Tapi pada kesempatan kali ini mari kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Barakallahu fiik. Syukran.